DKI penuh. Otak, perut, dompet penuh. Iya, sederhana. Mengingatkan saya rumusnya sederhana. Benigno Aquino sebelum tertembak di lapangan bandara di Manila, dia bilang gampang membangun Filipina. Kalau saya tidak bisa beri mereka makan kenyang, saya buka mulut mereka lebar-lebar. Karena kalau mereka ngomong sudah lupa dia lapar. Tapi kalau saya tidak mau mereka ngomong terlalu banyak, saya kasih makan kenyang-kenyang, sehingga kalau mereka kenyang, mereka tidak ngomong lagi. Jadi menarik ya, dompet, otak, perut, dompet dan perut. Otak, perut, dompet. Kalau perut kenyang sehat kan, berarti bisa makan banyak. Kalau dompet ini daya belinya ada. Kalau otak penuh, ya macam-macam. Otak ini kan bisa ada otak seni, agama, rohani, pendidikan, mesti penuh. Jadi setiap rongga harus penuh. Sederhana tetapi bobot filosofi di belakangnya besar sekali. Itu keyakinan Pak Ahok. Ya tugas kita cuma itu kok, pemerintah kok. Itu gimana ngabisin uang sehemat mungkin, dapatkan uang sebanyak mungkin untuk membuat penuh otak, perut, dompet warga DKI. Happy, semua orang happy. Jadi visi misi nggak usah panjang pusing-pusing. Ini kamu lakuin apa aja. Masa saya kasih tahu kepada dinas, kamu nggak usah panjang visi misi yang pusing-pusing nih. Apapun yang kamu lakukan, kamu belanjakan, kamu pikirin memenuhi otak, perut, dan dompet warga DKI nggak? saya membayangkan otak, perut, dompet warga DKI penuh. Ya, seperti luar biasa. itu ukurannya dompet penuh. Ukurannya gampang, ada ukurannya. Kita ada indeks pembangunan manusia, Human Development Index. Betul. Kalau otak, kemampuan kamu belajar kan, kan dihitung berapa lama. Perut, kesehatan dari umur, peluang kamu hidup. Dompet, daya beli. Kalau ini semua bisa dihitung dengan angka. Kalau bicara dengan kondisi seperti sekarang ini, tidak gampang membuat itu gitu, dan butuh waktu. Kira-kira kita udah lakukan setahun. Gimana caranya supaya dompetnya nggak kempes? Gimana supaya perutnya bisa penuh? Betul. Ya kan? Pikiran juga tenang. Kasih kartu Jakarta Sehat. 5 tahun masa kerja itu bisa berhasil? Ya saya pikir sih kalau untuk mengatasi banjir mungkin tidak bisa menyeluruh ya 5 tahun ya. Macet juga mesti tunggu MRT segala macam. Tapi untuk daerah yang penting pasti selesai. Karena saya cuma ingat pernyataan Pak Ahok, salah satu pernyataannya begini nih, kalau mau cepat beresin Jakarta, bakar setengahnya. Bukan beresin, ini bukan beresin. Itu ada LSM yang ngotot, memaksa kita menertibkan bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan izin. Itu karena ada oknum tertentu itu dia pengen meras orang mungkin, tahu nggak? Memanfaatkan kami karena orang itu tidak mau nyetor, manfaatkan tangan kami untuk membongkar. Terus ngotot, makanya saya bilang kalau Anda maksa saya bongkar peraturan seperti itu, setengah Jakarta dibongkar. Kalau kamu mau beres ya setengah dibakar. Itu ceritanya kenapa bisa keluar kalimat itu. Wow. Pelanggar semua kok Jakarta kok. Rumah kita aja melanggar, taman di belakang udah jadi semen. Perumahan betul nggak? Dulu ada halaman, jadi semen, ditutupin atap, jadi dari dapur. belakang sampai depan. Semua melanggar. Di bawah jembatan layang aja bisa ada. Kembali ke soal otak, perut, dan dompet. Saya tertarik untuk itu. Penilaian Pak Ahok sekarang ini, dompet orang itu sudah isi seberapa? Jadi sekarang? Gini, cara buat dompet ya. Kita nggak bicara analisa lah. Iya. Yang paling sulit buat orang itu apa? Yang bisa nguras dompet dia kalau sakit. Betul. Bukan hanya tidak sehat, banyak orang nggak banyak ke rumah sakit. Maka kita bikin. Saya tidak mau mensurvei Anda layak tidak layak karena Anda punya motor atau punya TV warna atau punya mobil. Betul. Karena itu bias. Kalau Anda kredit semua, kalau Anda punya hutang, betul. Saya mana tahu kondisi Anda. Karena masing-masing rumah tangga punya kesusahan masing-masing. Jadi kalau Anda sakit mau ditanggung semua, masuklah lewat puskesmas. Dan asal mau diopname di kelas 3, kami tanggung. Kalau orang mampu nggak mau di kelas 3. 10 orang, 8 orang, kamu nggak tahan dia nangis-nangis. Itu pertama. Terus kalau Anda mau sekolah, Anda nggak punya uang untuk jajan untuk apa, kita kasih kartu Jakarta Pintar. Itu tabungan Monas. Jadi itu kan memenuhi otak Anda. Dia tidak ada alasan Anda tidak mau. Kecuali Anda mau foya-foya. Nah lalu yang ketiga itu apa yang kita lakukan? Kita mau lakukan transportasi yang murah. Makanya Transjakarta kita nggak naikkan kan 3,5. Jadi Transjakarta tidak naikkan? Tidak naikkan. Kita subsidi. Makanya kita mau kasih bus gratis. Supaya Anda punya kebutuhan hidup layak turun. Lalu kita mau menyediakan banyak rumah susun. Bukan disewa, bukan dibeli. Tapi Anda hanya bayar restribusi. Toh itu cukup dari anggaran Pemda, sangat cukup ya. Kita mau bangun sampai 100-200 ribu rumah susun. Jadi orang Jakarta selalu akan ada yang kurang beruntung. Nah kita juga membangun pasar rakyat. Supaya Anda kalau
mau dagang, Anda bisa sewa harian. Bukan bayar 20 tahun seperti di mall atau berapa tahun. Nah, terus kita mau membuat pameran, bisa di Monas untuk Anda kreatif. Masalahnya di mana sebenarnya? Pak, nanti kesulitan Pak. Kenapa? Pernah mendengar? Basuki Cahayapurnama atau Ahok adalah satu di antara sedikit tokoh minoritas yang mencuat dalam belantara politik nasional. Putra Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini pertama kali terjun di dunia politik lewat perahu Partai Perhimpunan Indonesia Baru. Dari sana Ahok naik tangga ke parlemen lokal dan lalu memimpin Belitung Timur tahun 2005. Gagal menjadi gubernur Bangka Belitung, alumnus Universitas Trisakti Jakarta ini meloncat ke panggung DPR di Senayan, Jakarta. Dia terpilih sebagai anggota parlemen dari Partai Golongan Karya periode 2009-2014. Di tengah jalan, tokoh anti korupsi pilihan 3 pilar kemitraan tahun 2007 ini menerima pinangan Partai Gerindra untuk dipasangkan dengan Joko Widodo dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Hasilnya, tokcer. Jokowi Ahok melenggang ke Balai Kota. Duet ini akan memimpin ibu kota hingga 2017. Ahok mengaku misinya menjadi wagub adalah menjadikan Jokowi sebagai gubernur Jakarta yang sukses. Namun Ahok tetaplah seorang politisi. Spekulasi berembus tatkala Ahok bertemu Megawati Soekarnoputri bareng Jokowi awal Desember lalu. Adakah Ahok diutus Gerindra untuk menjajaki kerjasama dengan PDI Perjuangan? Pak Ahok, satu hal saya ingat tadi tentang bagaimana membuat Pak Jokowi berhasil sebagai gubernur DKI, begitu kan? Ya. Dan tampaknya kalau kita bandingkan dengan tulisan media sekarang ini, itu berhasil karena namanya disebut-sebut sebagai calon presiden, Pak. Terus menerus pula. Pak Ahok merasa, ya saya kira itu ekses saja. Belum tentu beliau bisa ikut kalau PDIP nggak kasih. Kan nggak mungkin nyalon kan? Iya, tapi sudah makan bersama dengan Ibu Mega di Tuku Umar. ada tanda-tanda disebut-sebut diplomasi mie Bangka kan? Bakmi Belitung. Bakmi Belitung. Itu saya bukan diploma, itu kan cuma kawan-kawan. Ibu Mega kan pernah ke Belitung makan bakmi, enak, terus ketemu ngomong-ngomong. Dibeliin kan nggak enak, kalau bakmi itu kan mesti langsung panas-panas, disiram, nggak mungkin dibeliin bawa kan. Masih ya udah, kalau itu mau belajar saya bawa tante saya nih yang jago bikin gituan. Bukan karena perseteruan dengan Gerindra ya? Kok nggak ada, itu udah lama mau. Waktu hutnya Pak Sawam Sirait, Ibu Mega udah ngomong, saya masih utang sama Pak Ahok nih untuk makan mie nih katanya. Tidak ada tanda-tanda misalnya begini, Pak Ahok siap-siap jadi gubernur, Dek Jokowi nanti jadi calon presiden, begitu. Nggak ada sama sekali ya. Kenapa nggak gosip Pak Ahok siap-siap jadi presiden? Dari Gerindra kan? Kan dari Gerindra, bukan dari PDIP. Asal mau pindah PDIP. Ya, bisa juga gitu kan. Kenapa gosipnya nggak mau yang lebih seru gitu? Kenapa sih aku nggak mau jadi calon presiden, Pak Jokowi melulu? Saya bilang, bikin kacau aja. Kalau pakai tangga, gosipnya yang bagus dikit dong. kalau pakai tangga jangan lompat Pak satu-satu gitu. Jadi gubernur dulu gitu. Kadang-kadang leapfrog itu perlu. Zaman ini tuh jangan ikutin jejak orang melulu. Jadi lompatan kodok itu perlu. Rasanya mungkin begini, nanti Pak Jokowi tahun 2014, setelah itu tahun 2019. Ikutlah Pak Ahok karena harus beresin DKI dulu begitu. Kita nggak ngomong Nggak pernah politik. pikir ya. Ketawa-ketawa aja banyak. Aku tuh stand up komedi di sana. Persiapan kau pensiun kan? Belum apa-apa kok sudah bicara pensiun Pak Ahok. Kita mana tahu jabatan politik tuh nggak jelas Pak. Ya Anda sebetulnya tidak tergantung pada jabatan politik apapun. Ya, cuma kan di sini enak bisa marah-marahin orang kan. Bisa nolong orang kalau nggak pakai duit kita, bisa marahin orang, nolong orang gitu kan, enak kan ini. Nah, itu sudah sangat menolong supaya duit untuk nolong orang tidak dimakan oleh orang tidak bertanggung jawab. Nggak susah kok jadi pejabat sebetulnya. Lebih sehat ya, saya lebih sehat kan? Lebih sehat. Ya. Tetapi jadi pejabat itu ada rumusnya Pak Ahok. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Itu kan itu dulu. Itu kan pejabat kelenger dulu ya. ya. Gitu. Itu kan pejabat kelenger aja. Nggak tahu sumpah jabatannya kan. Waktu sumpah terhormat betul dia sebut itu. Ketika Oke, saya bilang, dilaksanakan. apa beda saya sama pengusaha? Nah, Apa bedanya? Jadi pengusaha nggak ada sumpah jabatan. Kita ada sumpah jabatan, jadi kita lebih keren dong. Sumpah jabatannya
Kembali ke diplomasi apa Mi Belitung. Mbak Mi Belitung. Pak Mi Belitung. Oke. Ada niatan pindah ke PDIP nggak? Saya dari dulu dekat sama PDIP, nggak pernah masuk PDIP. Atau ini omongan sejumlah orang gitu. Ngapain pindah orang di Gerindra, saya baik-baik aja. Oh, jadi nggak ribut kayak kemarin cerita di media itu ya? Gerindra itu ada kemungkinan jadi ketua umum loh. Oh, ini dia. Jadi ketua Satu hari kan? harus bersaing dengan Pak Prabowo. Enggak, Pak Prabowo nggak pernah jadi ketua umum, hanya ketua Dewan Pembina. Oh iya. Gerindra ini profesional nih, kayak perusahaan terbuka, keluarga yang dikasih ke profesional, walaupun belum terbuka ya. Kalau Golkar kan udah TBK, gitu kan? Karena ada beberapa hal, ya Pak Ahok ketika kemarin di media muncul keributan dengan Ini Gerindra. air minum asli kan? Air minum asli. Rasanya boleh diminum deh Pak. Kira cuma pura-pura doang taruh air minum. Bukan aksesoris. Ini air minum beneran. Iya. Saya jadi lupa kan? Itu teknik mengelabui pewawancara. Ada satu hal tentang keributan dengan Gerindra kemarin. Jadi nggak ada, benar ya? Benar. Itu cuma kasus Waduk Pluit, itu menceritakan kembali. Saya hanya menceritakan kembali dalam sesi itu bahwa sebetulnya kalau kita jadi pejabat publik, Anda mengambil keputusan apapun pasti ada yang tidak suka. Termasuk dari partai sendiri. Di partai sendiri. Kenapa? Karena dianggap itu konstituen. Kalau Anda pengen menjadi anggota DPR, DPRD, dari orang-orang yang tinggal di daerah terlarang, Anda pasti tidak mau dibongkar kan. Karena itu suara Anda. Makanya saya sudah tegaskan, kita harus hanya taat kepada konstitusi, bukan konstituen. Oke. Kalau tidak ada perseteruan dengan Gerindra, kemudian ada juga suara-suara begini, Pak Ahok dengan diplomasi bakmi Belitung itu adalah jembatan Gerindra untuk mendekati PDI Perjuangan. Wah, memang Pak Tuan itu hebat aja asumsi. Tidak hebat, tapi itu kan boleh dong. Jawabannya apa? Orang Pak Prabowo, Pak Ibu Megawati lebih akrab dari saya kok, udah ada macam-macam dan pernah nyalon bareng. Ngapain lewat Pernah saya? nyalon bareng, Pak. Ngapain lewat saya? Diplomasi. Tapi enggak ya? Kalau lewat saya udah nggak dimarah-marahin dari anggota Dewan Pembina di Gerindra bilang saya ambisi. Oke. Makan di situ bilang ambisi mau jadi DKI 1. Ya salah tuh, saya bukan ambisi DKI 1, saya ambisi RI 1. Karena presiden lebih berkuasa. Ambisi RI 1 dapatnya DKI 1, Pak. Ya, sebelum ke Merdeka Utara, Merdeka Selatan. Merdeka Selatan. Jadi ada dua sekarang yang bisa memberi warna pada Gerindra, Pak Prabowo sendiri sama Pak Ahok. Merasa nggak bahwa ada terasa ada persaingan perebutan konstituen antara Pak Jokowi dan Pak Ahok dari Gerindra dan PDIP? Saya pikir sih, saya baik-baik aja. Kita juga makan, kadang bareng Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, kita baik-baik akrab kok. Media aja, orang luar aja pikir kami nggak baik. Kami baik-baik aja, makan kita malam, Pak Hasim semua. Tapi politisi memang begitu, Pak Ahok. Ya, masalahnya kami bukan politisi. Maksud saya begini, politisi itu dia hanya diikat oleh kepentingan, lalu kemudian berteman seperti biasa, lalu kemudian ketika ada kepentingan dia makan temannya sendiri. Itu mungkin politisi. Kalau kita kan ngomong dulu baru mikir apa yang politisi. Kalau politisi mesti mikir dulu baru ngomong. Kita ngomong seenaknya aja. Ngomong seenaknya kok. Tapi siap ya Pak, jadi Jakarta 1 kalau memang itu Kalau mau jadi politisi, kata Pak Taufik Kemas, ya? jadi presiden harus mimpi jadi presiden. Kalau enggak, kamu bukan politisi. Kalau kamu jadi orang politisi, misalnya jadi wartawan, reporter, pernah nggak mimpi mau jadi redaktur, pemimpin redaksi? Saya mimpinya menjadi pemilik media. Betul. Tapi mimpi kan di atas kan, pasti mimpi di atas itu kan. Nah apalagi politisi, kalau politisi Anda cuma mimpi nggak pernah mimpi kita. Mimpi Anda menjadi presiden, ini hal yang sudah umum dibicarakan di masyarakat. Ya. Saya senang karena Pak Ahok di tempat ini, dan itu adalah milestone yang memperlihatkan pluralisme kita. Gitu. Anda orang Tionghoa, lalu kemudian bisa menjadi wakil gubernur. Lalu kemudian Anda sekarang punya mimpi untuk menjadi presiden. Ya. Dan di tengah-tengah situasi misalnya apa iya gitu, misalnya orang Tionghoa bisa menjadi presiden di sini. Ya itu tadi, saya senang. Saya bilang saya bahagia hidup bisa menjadi penentu keindonesiaan kita. Betul. Menarik kan? Betul. Yang nggak boleh dicoba kan mati. Semua boleh dicoba. Nggak boleh dicoba, cuma soal mati aja. Iya. Karena nggak bisa balik lagi kan soalnya kan. Iya. Kalau cuma mimpi jadi presiden kenapa salah?
Minimal mimpi kita kalau kita jadi presiden seperti apa, itu kan jadi suatu masukan untuk orang yang betul-betul jadi presiden. Jadi dia tahu dong kalau Ahok jadi presiden apa yang akan dilakukan dia. Jadi kalau jadi presiden bisa ikut kan. Tapi sebelum jadi presiden benahi Jakarta dulu gitu kali Pak Ahok ya? Terserah, tergantung juga. Bung Karno jadi presiden bisa beresin Jakarta. Oh, saya lupa bahwa tadi lebih mudah